Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kompas dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Ovidu Natalia kembali menemani kalian tentunya di program Tanggap Pandemi Bersama Melawan COVID. Tanggap Pandemi adalah program virtual atau daring persembahan harian Kompas untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif, dan edisi Tanggap Pandemi kali ini spesial dengan menghadirkan perbincangan yang sangat hangat pastinya di masa pandemi, yaitu berolahraga di tengah pandemi. Berolahraga atau beraktivitas fisik menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Jika sebelum pandemi banyak orang yang belum rutin berolahraga, namun pada masa pandemi kebutuhan untuk berolahraga menjadi lebih tinggi lagi. Berolahraga diketahui melancarkan peredaran darah sehingga sel imun tubuh bekerja jauh lebih baik, dan hal ini bermanfaat untuk mengurangi resiko terkena penyakit ataupun infeksi. Olahraga teratur juga dapat membuat resiko stres menurun. Tingkat stres tinggi diketahui juga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Dengan demikian, olahraga teratur bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, namun banyak orang merasa sulit nih untuk memulai dan berolahraga secara teratur. Dibutuhkan kiat dan tips tentunya agar tetap giat berolahraga demi menjaga kondisi fisik di tengah pandemi. Terkait hal itu, Tanggap Pandemi menghadirkan talk show bertema berolahraga di tengah pandemi dengan mengundang dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Dua narasumber yang luar biasa pastinya, praktisi di bidangnya. Mari kita sambut yang pertama yaitu Akina Fatia selaku sport influencer. Halo Akina. Halo Mbak Ovi, selamat siang. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya kita punya orang dengan expertise yang sangat expertise bahkan, yang master banget bahkan di bidangnya. Kemudian kita bisa kulik-kulik, bisa tanya-tanya jauh lebih dalam mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan fisik terutama pada saat pandemi. Ini dia yaitu Dr. Egy Azhar Rafsanjani selaku General Practitioner dan Health Educator. Halo dokter. Halo Kak, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan untuk seluruh Sobat Kompas dimanapun kalian berada, kita yakin kalian bisa menyaksikan ini dimanapun kalian berada pastinya ya. Namun, sebelum kita masuk kepada sesi diskusi dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa, izinkan saya untuk mengingatkan nih bahwa kita juga menerima pesan dari pemerintah untuk selalu ingat pesan ibu. Dan pesan ini melalui Satgas Penanganan COVID-19 dengan ingat pesan ibu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengkampanyekan dan menekankan perilaku 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terkait hal ini, tema yang diangkat sebagai pesan kunci adalah ingat pesan ibu. Ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu wajib dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bila abai, bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga. Ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela, bersedia untuk dites, ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita, jangan sampai menyesal tidak mendengar pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban kelalaian kita. Oke, baiklah Sobat Kompas, ini dia kita akan masuk kepada sesi talk show yang sangat luar biasa yang mungkin sudah dinanti-nantikan oleh Sobat semua, yaitu kita akan coba tanya-tanya dulu deh sama Dokter Egy nih. Halo Dokter Egy. Halo, ya. Dokter Egy, mungkin boleh dong kenalin sedikit Dokter Egy itu sedang kesibukannya ngapain aja belakangan ini sebelum kita membahas lebih jauh nih terkait masalah menjaga kesehatan tubuh selama pandemi. Boleh. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Azhar Rafsanjani. Jadi sekarang kesibukan saya adalah sebagai seorang dokter yang berpraktek mandiri. Jadi dokter praktek mandiri dan juga saya sebagai seorang dokter screening di vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kesibukannya itu sih untuk saat ini.
Oke, tapi pada saat COVID sekarang, kemudian WFH, ini WFH atau lagi di tempat Lagi isolasi atau lagi di sekarang mana? lagi WFH sih, lebih WFH. Lagi WFH. Oke, lagi WFH. Makin sibuk atau makin tidak sibuk? Makin sibuk malah, makin sibuk belakangan ini. Makin sibuk. Oke deh. Oke dokter, kita kan tadi topik kita adalah berolahraga di tengah pandemi. Kalau kita ngomongin berolahraga di tengah pandemi ini, kira-kira apa sih manfaat untuk kebugaran dan daya tahan tubuh khususnya di tengah pandemi? Sebenarnya kita udah tahu lah ya, maksudnya banyak sekali manfaatnya. Tapi kira-kira mungkin dokter ada nggak hal-hal spesifik, terutama manfaat ketika kita melakukan olahraga di tengah pandemi ini? Ya, jadi makasih untuk pertanyaannya. Jadi olahraga bagus nggak sih? Apa sih manfaatnya di saat pandemi seperti ini? Nah, yang kita tahu kan olahraga ini beneran sangat bermanfaat untuk membangun imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Di mana kaitannya dengan hal ini adalah dengan adanya pandemi ini berarti adanya suatu penyebaran infeksi gitu, infeksi COVID-19 dalam hal ini. Nah, di mana kalau misalkan ada infeksi, entah itu infeksi bakteri, infeksi virus gitu, itu tuh tubuh kita harus siap menanggapi patogen tersebut atau benda asing atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Di mana kita mempersiapkannya dengan membangun kekebalan tubuh gitu loh. Salah satunya didapatkan dengan rajin berolahraga gitu. Terus juga pada beberapa penelitian olahraga ini dapat memperkecil risiko terjadinya atau kita terkena COVID atau bahkan jika pun terkena daya tahan tubuh kita sudah siap sehingga kita dapat menghindari terjadinya COVID dengan derajat berat gitu. Salah satunya seperti itu. Dan juga yang kita ketahui bahwa olahraga itu bagus ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh mungkin dengan cara untuk menurunkan tekanan darah tinggi, untuk menurunkan faktor obesitas gitu sehingga tidak menjadi beban pada saat kita terkena infeksi gitu loh. Apalagi COVID seperti ini, kalau misalkan sudah ada faktor resiko atau komorbid atau penyakit yang kronis karena kelalaian kita kurang berolahraga dan sebagainya, itu akan memperberat keadaan COVID ini sehingga akan menjadikan COVID ini dengan derajat berat gitu ya sehingga tidak mudah untuk ditangani atau bahkan selama ini banyak kejadian meninggal karena COVID berat yang harus memakai ventilator alat bantu pernapasan lewat mulut seperti itu. Oke, wah ini menarik ya, karena kan maksudnya kalau kita berbicara mengenai olahraga, mengenai kesehatan, itu bukan suatu hal yang instan gitu. Jadi bukan seperti kita berolahraga sekali, kita sudah terhindar dari tadi kayak kata dokter, mungkin COVID dengan taraf yang berat, kemudian ya bisa saja kita mungkin berolahraga, kemudian kita dalam kondisi badan yang fit, kemudian dengan pola makan yang baik juga, itu juga ada kemungkinan gitu. Tapi mungkin dari konklusi dari jawaban dokter yang pertama ini kita dianjurkan untuk lebih rutin lagi, untuk lebih semangat lagi melakukan olahraga. Nah, untuk ngomongin masalah teratur, kayaknya kita akan coba undang dengan narasumber yang kedua nih. Ini kan Akina, yaitu merupakan seorang ya sudah pasti sering sekali berolahraga. Udah jelas namanya sport influencer, jadi selalu menginfluence orang untuk berolahraga. Nah, mungkin boleh dong ceritain sedikit nih, Akina, ceritain tentang keseharian sedikit, kemudian kita akan coba tanya ke Akina gimana sih caranya kira-kira untuk kita sebagai masyarakat awam untuk bisa tertarik dulu deh untuk berolahraga, nggak usah menerapkan secara teratur dulu. Silakan Akina. Halo, makasih Mbak Ufi semuanya. Saya Akina. Saya itu mulai olahraga, sudah mulai aktif itu mungkin tahun 2015, tahun 2016 gitu. Dan seperti yang tadi dokter bilang, memang orang tuh cari motivasi olahraga tuh susah banget ya, harus ada sesuatu dulu. Nah, aku pun pernah tuh ngalamin kayak fisik tuh rasanya nggak enak, kayak ngerasa tidak fit terus gitu. Nah, buat aku sih memotivasi olahraga, untuk diri kita memotivasi olahraga itu ya cari dulu yang disuka. Cari dulu yang disuka apa, karena biasanya mungkin kayak misalkan teman-teman ngelihat di Instagram aku, ih susah nih olahraganya gitu ya. Padahal kan nggak harus ngelakuin langsung seperti itu ya, kita semua bertahap gitu. Itu sih, jadi jangan langsung ngelihatnya ke yang
udah bisa, tapi semuanya tuh punya progres masing-masing, pelan-pelan, bertahap. Dan yang pasti itu kita nyari jadi habit dulu, jadi rutinitas dulu. Kalau udah jadi habit, nanti kita mau meningkatkan lagi jadinya lebih mudah gitu. Kan yang paling sulit itu pertama memulai ya kan. Terus begitu udah jadi habit, nah mulai itu terbiasa mungkin seminggu 3 kali, mungkin seminggu naik lagi 5 kali gitu. Nggak harus tiap hari sih, kalau olahraga itu nggak harus tiap hari. Oke. Nah, mungkin, aku sedikit, penasaran nih dengan histori perjalanannya Akina untuk memulai ini tuh seperti apa? Mungkin boleh ceritain sedikit, pertama kali olahraganya tertarik dengan olahraga apa? Kemudian bagaimana memulai itu, apakah ada perubahan dari segi jadwal atau mungkin dari bentuk olahraga yang dilakukan? Ya, pertama kali banget aku mulai rutin itu seperti yang tadi aku ceritakan bahwa sebelumnya tuh lifestyle aku sangat-sangat buruk. Aku itu pekerja seni juga, jadi dulu memang selalu spending time tuh begadang, habis itu mungkin pergi party, dan aku dulu perokok berat gitu. Dan ada satu hari di mana itu kayak turning point aku, di mana aku tiba-tiba bangun tidur sesak nafas, dan aku merasa oke, this is the time I have to change my lifestyle segala macam. Terus ya udah aku mulai olahraga, terus aku nggak lama itu ketemu Indobarian. Indobarian itu tempat aku bernaung sekarang, semacam community, metode juga, dan emang latihannya itu berbeda-beda. Makanya mungkin itu salah satu yang bisa bikin aku konsisten, karena memang schedule latihannya itu setiap hari berbeda-beda. Jadi kita belajar martial art, kita belajar calisthenics, kadang-kadang kita juga ngangkat beban. Jadi variasi olahraga itu yang bisa maintain supaya aku jadi lebih disiplin juga lebih konsisten. Kalau schedule sendiri biasanya sih ya, kalau sekarang karena sejak pandemi udah random banget ya, tapi pasti aku menyelipkan tuh latihan, ada martial art-nya, ada latihan cardio tuh pasti, terus ada latihan strength juga. Jadi seling-seling aja setiap hari gitu. Oke, wow menarik ya. Ini kayaknya aku boleh nih tanya-tanya atau mungkin curi-curi tips kali ya sama Akina. Aduh, Akina olahraganya di mana? Kayaknya bisa barengan gitu. Butuh motivasi lebih kayak kalau untuk perempuan ini berolahraga tuh banyak sekali pikirannya. Aduh nanti ini, aduh nanti itu. Nah, kalau misalnya ada temennya itu mungkin salah satu tips untuk bisa memicu semangat kita untuk berolahraga. Oke, Kina, sekarang aku akan kembali ke dokter. Dokter, tadi kan kita sudah membahas mengenai hal-hal positif ketika kita berolahraga. Mungkin boleh dong paparkan ketika kita itu tidak berolahraga, kemudian dampak buruknya seperti apa, dan kira-kira ketika kita tidak berolahraga, apalagi pada saat pandemi ini, apakah ada hal-hal yang mungkin akan terjadi di dalam tubuh kita? Silakan dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus ya. Jadi kalau dampak kita nggak olahraga nih, jadi ada namanya kurva G-shape. Jadi kurvanya bentuk J gitu, bentuk huruf J. Di mana ada populasi yang dikatakan orang tidak berolahraga, orang dengan aktivitas olahraga sedang, dan orang dengan aktivitas olahraga berat. Kesimpulannya dari kurva ini adalah orang yang tidak berolahraga akan terkena beresiko infeksi lebih besar. Terus orang yang berolahraga dengan derajat sedang itu kemungkinan kena infeksinya lebih sedikit. Tapi orang dengan olahraga dengan intensitas yang berat justru itu akan memicu faktor risiko terjadinya infeksi ini lebih berat gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga terbaik lebih baik dilakukan dengan intensitas sedang, terutama pada saat pandemi seperti ini gitu. Nanti biasanya bertanya-tanya nih, gimana sih cara menentukan derajatnya seperti itu ya. Misalkan kita nggak tahu nih, ini termasuk aktivitas ringan, sedang, atau berat gitu ya. Biasanya paling gampang sih kita ngitung nadi sendiri gitu ya. Misalkan nadi maksimal kita berapalah, katakan rumusnya 220 dikurang usia kita. Nah, itu heart rate atau nadi maksimal kita gitu loh pada saat kita melakukan aktivitas. Lalu juga bisa juga dengan talk test namanya. Kalau talk test ini di saat kita sedang melakukan aktivitas olahraga, kita bisa menilai kita sudah capek atau belum. Istilahnya kalau kita masih bisa berbicara pada saat kita melakukan aktivitas olahraga,
Nah, itu masih termasuk ke dalam kategori intensitas sedang. Tapi kalau misalkan kita sudah terengah-engah tidak bisa mengucapkan satu kata pun atau satu kata pun jadi terbata-bata gitu ya karena saking capeknya gitu. Nah, itu sudah termasuk intensitas berat. Nah, yang harus dihindari adalah yang intensitas berat ini dan tidak berolahraga sama sekali gitu loh. Kan ada istilah ya sitting is the new smoking gitu loh. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain nih duduk aja gitu, nggak olahraga itu akan menyebabkan justru sama halnya seperti penyakit-penyakit kronik lainnya gitu loh. Dan juga bisa menyebabkan resiko terjadinya obesitas, terus juga ada hipertensi, penyakit jantung, terus diabetes gitu juga yang akhirnya memperberat keadaan diri sendiri gitu. Tadi balik lagi pada saat pandemi seperti ini, justru hal-hal faktor risiko yang seperti itu yang akan memperberat keadaan kita akan menjadi lebih buruk seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu, manfaatnya banyak sekali di saat pandemi seperti ini. Oke, wow, itu udah dipaparkan secara jelas ya, sobat semua mengenai bagaimana kita menentukan heart rate kita, kemudian bagaimana kita bisa menentukan ini kita sedang berolahraga dalam intensitas yang sedang ataupun berat. Wah, terima kasih dokter, informasinya sangat menarik sekali. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah olahraga itu kan kita artinya tubuh kita bergerak. Tubuh kita bergerak kadang-kadang didefinisikan ini cukup berbeda nih dengan masyarakat pada umumnya. Ketika mereka ngeberesin rumah, let's say, atau mungkin ketika mereka sedang ngurusin anak, kalau khusus untuk ibu-ibu. Kemudian ketika mereka melakukan hobi-hobi tertentu. Nah, itu kan kadang-kadang orang juga bisa mendefinisikan itu berolahraga. Nah, kalau misalnya aku pengen tanya nih sama Akina. Akina kan juga dikenal sebagai orang yang memiliki hobi olahraga ekstrim. Ini kan mulai dari hobi, kemudian ada suka di situ, kemudian ekstrim pula olahraga yang dilakukan. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih kayak perbedaannya apa, hobi itu bisa jadi olahraga, kemudian seperti apa aja sih, dan kenapa alasannya kamu bisa menyukai olahraga ekstrim tersebut? Oke, kalau tadi ngelanjutin pembahasannya Mbak Ovi, mungkin kalau dari aku, kayak misalkan kita orang itu mungkin banyak yang setiap hari gue udah lari kok, tapi misalkan let's say kok badan gue nggak turun-turun berat badannya gitu. Atau sebenarnya saya juga misalkan suruh jagain keponakan itu capek banget, asli saya mendingan suruh olahraga ekstrim tadi dibandingin jagain anak misalkan tiga anak gitu ya kan. Tapi balik lagi seperti itu sudah menjadi habit. Kayak misalkan kita lari gitu, lari dengan pace yang sama ya. Aku bilang misalnya kita jogging setiap hari tapi pace-nya sama. Nah, badan itu pasti akan menyesuaikan ya kan. Karena badan ini kan sangat-sangat canggih sehingga dia bisa menyesuaikan dengan apapun yang kita lakukan gitu, yang kita buat gitu. Jadi seperti misalkan mungkin Mbak Ovi sudah terbiasa berbincang-bincang kayak gini, akhirnya terbiasa gitu. Jadinya mungkin orang yang pertama kali berbincang-bincang lebih nervous daripada Mbak Ovi gitu. Sama seperti olahraga yang menurut aku dengan kegiatan sehari-hari itu memang iya capek dan mungkin ada yang membakar kalori juga kan, karena mikir aja bakar kalori gitu ya. Tapi ya itu karena kita terbiasa jadinya badannya sudah adjust gitu, sudah membiasakan dengan kegiatan tersebut sehingga kalau mau mencari sesuatu lagi, misalkan mau membentuk massa otot atau mau mengurangi kadar lemak, pasti kan harus ada effort lain yang badan ini tuh bingung gitu. Biasanya kalau badan kita menemukan data baru, nah dia baru tuh mulai bekerja secara jantung, mungkin bisa lebih pumping lagi gitu. Dan bentuknya bisa macam-macam, yaitu tadi biasa misalkan lari, kita suruh latihan yang lain seperti push up atau sesuatu yang nge-hold diam di tempat yang statik gitu. Mungkin di situ heart rate-nya dia baru mulai meningkat. Dan juga begitu sebaliknya, misalkan biasa kita latihan strength lalu disuruh cardio, heart rate-nya lebih meningkat dan kurang lebih seperti itulah, bisa dimain-mainkan gitu. Nah, kalau soal olahraga ekstrim sendiri, sebenarnya aku pun tidak nyangka kalau bakal bisa suka kayak gitu ya. Ekstrem aku sih mungkin kayak handstand gitu ya, yang aerial masih sebenarnya masih sangat basic sekali gitu. Nah, buat aku sendiri karena biasanya kita olahraga itu punya goals badan ya kan. Nah, kalau misalkan badan sudah tercapai nih ideal menurut saya, biasanya tuh kita susah gitu buat cari motivasi lagi untuk konsisten. Nah, makanya dengan aku berlatih
Kalau olahraga ekstrim itu bisa dihitung skill ya. Dengan berlatih skill ini, aku merasa ada motivasi untuk terus bergerak. Dan itu tadi badan ini selalu dibikin bingung, sehingga dia tidak terbiasa adaptasi gitu. Jadi tetap ada basicnya, misalkan udah punya kekuatan endurance segini, tapi dengan aku latih yang lain, dia bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi lebih kayak gitu sih Mbak Ufi. Oke, Mudah-mudahan wow. masuk ya. Emang agak rumit tapi simple tapi rumit gitu penjelasannya. Iya, itu tricky ya, agak tricky. Jadi Agak tricky sebenarnya bener. semua itu dikembalikan ke orang masing-masing, ke sobat Betul. semua, bagaimana kita bisa menyesuaikan dan mengetahui kondisi tubuh kita saat Betul. ini gitu. Oke, Kebutuhannya, ya. betul banget. Nah, terima kasih Akina. Nah, sekarang aku pengen tanya nih sama dokter. Tadi Akina sudah bilang olahraga itu disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan kebutuhan kita, dengan kondisi kita pada saat ini. Tapi kalau menurut dokter seperti apa sih olahraga yang dianjurkan? Apakah dalam bentuk tertentu atau mungkin dalam durasi tertentu, terutama ketika kita melakukan olahraga pada saat WFH atau mungkin dengan wah ini sangat terbatas sekali ya dengan adanya PPKM ini, kita tidak bisa ke jogging track, fasilitas terbatas, kemudian kita mau ke jalan juga nanti dilihatin orang nggak pakai masker, kan kalau lari kan kayaknya agak gimana gitu kalau pakai masker. Nah kira-kira gimana tuh dokter? Ya, terima kasih Mbak Ufi pertanyaannya. Jadi kan sebenarnya kalau olahraga dikatakan olahraga yang olahraga yang efektif itu olahraga yang seperti apa sih gitu ya? Ini baik yang sebelum pandemi ataupun saat pandemi seperti ini gitu. Jadi kita harus bijaksana dalam olahraga. Istilahnya kita juga mengenal istilah fit seperti itu. Jadi harus tahu nih frekuensinya, intensitasnya, waktunya, jenis olahraga apa yang harus kita lakukan gitu loh. Cuman pada saat pandemi seperti ini, tadi balik lagi, olahraga yang kita lakukan adalah olahraga dengan derajat sedang gitu loh, olahraga dengan intensitas sedang. Nah, terus juga olahraga ini sebenarnya kita sudah dipaparkan sama Kak Akina juga. Olahraga ini kita butuh olahraga aerobik dan anaerobik seperti itu. Biasanya juga kalau misalkan olahraga aerobik kita kenal dengan kardiorespiratori gitu, olahraga kardiorespiratori yang mana dia lebih fokus ke jantung dan paru gitu loh, sirkulasi jantung dan paru gitu. Nah, lalu yang anaerobik seperti strength tadi, melatih kekuatan tubuh, kekuatan otot gitu. Dua-duanya ini harus balance, harus ada gitu loh. Kalau misalkan frekuensinya, kita ke frekuensi dulu. Yang dibutuhkan pada saat aerobik atau olahraga kardiorespiratori itu sekitar 5 hari atau lebih dalam 1 pekan gitu. Lalu kalau misalkan otot sih, latihan otot direkomendasikannya atau latihan kekuatan itu 2-3 kali, dan itu pun selang-seling gitu loh. Bisa 1-2 hari selingnya. Contohnya pada saat hari ini kita olahraga kekuatan, nanti sehari kemudian kita melakukan olahraga kekuatannya lagi, seperti itu. Terus kalau misalkan yang lainnya seperti seperti intensitasnya. Kalau misalnya intensitasnya yang bisa ngerasain kan kita tadi ya. Ini intensitas sedang atau berat gitu loh. Kita tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh saya. Terus juga ada waktunya gitu loh. Waktunya kalau misalkan untuk pemula mungkinnya untuk teman-teman gitu ya, untuk latihan kardio gitu, bisa untuk naik tangga gitu 15 menit lah, boleh 3-5 kali dalam sehari kayak gitu, 15 menit sampai 20 menit gitu. Cuman kalau misalkan yang sudah terbiasa melakukan olahraga, itu bisa melakukan olahraga ya sesuai kemampuan dia gitu loh, sesuai kemampuan dia berdasarkan tadi intensitasnya. Kita sarankan untuk intensitas sedang seperti itu. Terus juga tipe olahraganya itu kita bisa pilih-pilih nih, tadi yang udah dijelaskan sama Kak Akina juga, olahraga ini juga kita butuh kombinasi gitu loh, butuh beraneka ragam olahraga supaya nggak boring. Terus juga olahraganya ini melatih kekuatan otot dan juga kardionya itu lebih optimal lagi dengan berbagai macam interval mungkin atau jenis olahraga yang kita lakukan kayak gitu. Terus kalau keterbatasan waktu sendiri atau keterbatasan tempat pada saat WFH ini, itu juga berpengaruh banget. Nah, contohnya kalau misalkan kita bisa melakukan aktivitas olahraga itu di rumah ataupun di kantor, memanfaatkan mungkin ada kursi kita manfaatkan. Contohnya yang ringan-ringan dulu deh, misalkan kayak gitu ya.
contohnya kayak push up gitu ya, terus juga bisa wall push up seperti itu ya, terus squat, terus lunges atau crunches juga bisa gitu loh. Itu bisa kita lakuin, semua bisa kita cari, kita bisa lihat itu di YouTube segala macam kayak gitu. Jadi ini nih harus pinter-pinter kita pilih-pilih tempat. Terus kalau misalkan pun kita mau pergi ke tempat yang terbuka kayak lari seperti itu ya, itu usahakan ya sebenarnya harus pakai masker gitu. Cuman kalau misalkan sudah susah sekali gitu, cari tempat aman lah untuk buka maskernya dan kita bisa bernafas kayak gitu sih. Oke, yang pasti kita harus mengamankan kondisi diri dulu terutama ya. Jadi harus aman dulu dari posisi kita, baru kita bisa mengamankan orang lain. Oke, sekarang aku mau ke Akina lagi nih. Akina, mungkin boleh dong share keseharian kamu dalam memulai olahraga itu seperti apa sih? Misalnya jadwalnya, kemudian kapan dan di mana. Siapa tahu ini bisa jadi referensi untuk sobat semua untuk bisa meniru mungkin jadwal dari Akina. Oke, kalau jadwal sendiri, seperti yang tadi dokter udah jelasin, aku memang selang-selingnya seperti itu kurang lebih. Misalkan hari ini lebih banyak kardiovaskular, besok lagi yang anaerobik gitu ya. Kalau jadwal kelas sendiri, aku punya kelas di Indobarian setiap hari Selasa dan Kamis. Ada Sabtu juga itu online. Kurang lebih latihannya itu seperti functional dan juga calisthenics, jadi mostly body weight. Nah, ini sih buat teman-teman bahwa olahraga itu tidak perlu kita pergi ke gym, tidak perlu butuh alat banyak. Sebenarnya dengan badan sendiri itu banyak sekali yang bisa kita explore gitu. Itu tadi misalkan upper body nggak ada beban, pakai push up gitu dengan tingkatan yang bisa disesuaikan ya dengan strength kita gitu. Gitu sih. Kalau misalkan kelas sendiri Selasa, Kamis sama Sabtu online, Selasa Kamis sementara kami ada di GBK, cuman sangat terbatas sekali karena juga lagi pandemi seperti ini gitu dan gitu sih Mbak. Oke, terima kasih informasinya. Jadi siapa tahu Sobat Kompas semua pengen ikutan berolahraga bareng Akina, mungkin boleh tuh disesuaikan jadwalnya ya. Tiap Selasa dan Kamis ya tadi ya? Betul, jam 5 sore. Jam 5 sore, oke. Wah menarik tuh, nanti aku boleh deh kapan-kapan ikutan. Ditunggu ya Mbak Ovi, sama dokter juga boleh. Iya, nanti beneran ditagih loh, ini beneran ditagih kayak wah. Tapi anyway, itu tadi sih pesan aku, olahraga kalau boleh kasih pesan olahraga bisa di mana aja, dan sekarang udah banyak banget yang ngasih kita tuh free workout dari YouTube ya kan, dari Instagram aja ada, kadang-kadang aku juga sharing gitu. Dan emang yang kita butuhin adalah dari diri kita sendiri kan. Nah, supaya kesehatan ini kita tahu kita udah at least berusaha untuk jadi sehat gitu. Selain vaksin, selain prokes, dan kita juga olahraga. Oke, wah. Nah sekarang aku pengen ke dokter nih. Dokter, kira-kira kan tadi sudah menyarankan mulai dari intensitas sedang, kemudian tipe kombinasi. Kira-kira ada nggak jenis olahraga-olahraga tertentu yang kita bisa sesuaikan nih dengan rentang usia manusia? Mungkin kan anak-anak juga perlu berolahraga. Kemudian kalau untuk usia remaja, kemudian dewasa kan ini istilahnya energinya lagi full banget gitu. Nah kan pasti jenis olahraganya pun berbeda. Dan akan berbeda pula ketika kita memberikan saran untuk orang tua itu berolahraga. Nah kira-kira mungkin dari dokter ada nggak jenis olahraga apa yang bisa disarankan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi jenis olahraga ini sebenarnya setiap orang ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda gitu, sesuai dengan kondisi dia saat itu. Anak-anak, usia produktif, atau bahkan lansia gitu loh. Kalau misalkan anak-anak sih, dengan dia bermain, dengan dia aktif seperti itu saja, itu sudah bagus untuk perkembangannya gitu loh. Kalau misalkan ingin diberikan olahraga yang lebih gitu, seperti jalan, diajak jogging juga bisa, atau memanjat sesuatu gitu, itu bisa juga. Cuman kalau misalkan usia produktif, ini yang kita harapkan yang kita harus optimalkan olahraga di usia produktif kayak gitu. Selagi kita, apalagi dengan keadaan kita selagi kita sehat gitu ya, itu kita bisa melakukan banyak hal untuk membangun tubuh gitu loh. Kalau misalkan untuk usia yang lansia gitu loh, ini kita lihat dulu
usia lansia ini dia memiliki komorbid atau tidak gitu loh. Biasanya kan kalau misalkan semakin tinggi usia, kemungkinan kayak hipertensi, diabetes, terus juga obesitas gitu, itu ada gitu. Itu memiliki peningkatan pada saat usia tertentu, usia lansia seperti itu. Jadi juga harus pilih-pilih nih. Kalau misalkan dia ada komorbid seperti mungkin dia ada penyakit jantung pada usia lansia, itu disarankan olahraga yang tidak intensitasnya tidak tinggi gitu, atau bahkan biasa dengan intensitas ringan sampai sedang gitu. Kalau misalkan masih oke, masih boleh gitu. Terus juga ini yang harus diingatkan pastinya pas kalau misalkan olahraga ya dalam konteks pandemi seperti ini, mau usia muda, mau usia lansia kayak gitu, harus aman, beneran aman gitu loh, beneran aman, dan harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Mau dimanapun kan sekarang biasanya kan orang tua kalau misalkan pengennya jogging aja nih, jogging keluar, tapi biasanya mendekati kerumunan. Kebanyakan sih seperti itu ya. Ini pengalaman pribadi saya di saat jogging, terus ada orang tua lansia gitu lagi jogging, terus malah ngobrol sama teman-teman yang lain atau bahkan membuat kumpulan seperti itu sebenarnya sangat dikhawatirkan. Jadi lebih bijaksana aja gitu dalam memilih tipe olahraga dan juga tempatnya pastinya kayak gitu. Oke, kita juga selain harus pintar memilih istilahnya kondisi yang paling aman selama COVID, menggunakan masker, terus protokol kesehatan, kita juga harus bijak dan pintar untuk memilih olahraga yang tepat untuk diri kita ya. Oke, waktu menarik banget tuh. Nah sekarang aku pengen tanya nih ke Akina. Akina, kan kamu udah rutin banget nih berolahraga sekarang. Kemudian pasti dong kamu merasakan manfaat yang ada di tubuh kamu, mulai dari kemarin tadi kamu sempat cerita sempat ada habit yang buruk sebelumnya. Kemudian apa sih yang dirasakan selain fit, sehat, kemudian mungkin bisa di-share manfaat-manfaat lainnya? Oke, sebelumnya aku ngerasa bersyukur banget bahwa aku sudah terbiasa berolahraga sebelum pandemi gitu. Jadi waktu begitu pandemi aku agak-agak at least satu tugas aku sudah aku laksanakan. Aku suka olahraga, terus makan juga baik gitu. Tapi sekali lagi itu nggak menjamin kita untuk tidak terpapar virus ya pastinya gitu. Pasti ada masih kemungkinan tuh besar karena ini kan ya namanya global pandemic gitu ya. Dan juga kadang-kadang pekerjaan pun masih sering keluar, ketemu orang seperti itu. Jadinya kalau buat aku sendiri, tapi manfaat yang paling besar sejauh ini adalah di mental. Karena yang kita tahu selain fisik yang drop, kalau misalkan kayak pola pikir kita lagi drop, itu juga ngaruh banget kan ke badan kita gitu. Kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran jadi lebih sakit. Dan aku sendiri ngerasain kayak gitu. Jadi emang maksudnya masa pandemi ini kan memang di seluruh dunia ya lagi kalut lah semuanya gitu ya, lagi nggak centered gitu. Aku pun awal tahun ini gitu karena drop karena banyak mikirkan ini gimana dan lain-lain, akhirnya aku terpapar virus tersebut gitu. Jadinya ternyata memang dengan berolahraga pun masih bisa kena gitu. Tapi seperti yang tadi Dokter Igi bilang, memang efeknya jauh lebih mild dibandingin yang kalau nggak olahraga gitu. Dan secara recovery prosesnya sangat cepat sekali gitu. Jadi aku bukannya berbangga ya, dengan humble gitu berbicara bahwa olahraga ini sangat membantu. Even though kita kena, karena kan nggak possibility untuk kena itu ada lah siapapun gitu ya. Nah, itu sangat membantu banget yang aku rasain manfaatnya. Ngebantu sekali yaitu secara mental aku jadi lebih kuat untuk gue harus survive, harus bisa lewatin ini semua. Dan juga secara fisik sangat cepat sekali aku untuk recovery gitu, kayak hanya beberapa hari sudah bisa berolahraga lagi malahan, namun memang bertahap lagi gitu. Jadinya malah diberikan rasa syukur bahwa ternyata selama ini kesehatan tuh kita udah ignore banget ya, udah kita take it for granted banget gitu. Jadi gitu sih, mungkin manfaatnya lebih ke secara mental. Oke, karena pandemi ini masa sulit kan, jadi emang dengan aku mungkin olahraga yang agak-agak ekstrim tadi yang dijelaskan, jadi secara pola pikir aku bisa lebih
lebih bertahan lah gitu. Karena banyak sekali aku dengar kisah juga bahwa teman-teman kalau pas kena itu mereka down sekali gitu, dan itu memperlambat proses recovery. Gitu sih Mbak. Oke, wah menarik ya. Nah sekarang aku pengen coba tanya ke Dokter Egy nih. Tadi kan mental juga berpengaruh, kemudian fisik udah pasti sehat. Kira-kira ketika kita berolahraga kan pasti juga harus dibarengi oleh makanan dan asupan yang bergizi. Itu udah pasti. Serta istirahat yang cukup. Kira-kira seberapa anjuran yang paling tepat yang bisa dokter terapkan untuk sobat semua? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang saling berhubungan ya antara makanan, olahraga gitu ya, itu dan istirahat pastinya. Jadi istirahat itu saling berhubungan. Kalau misalkan nggak ada salah satunya aja, itu bisa berantakan badan kita gitu loh. Jadi olahraga kita sangat butuh, lalu asupan nutrisi makanan juga sangat butuh. Dan makanan apa yang baik? Sebenarnya kan pada saat seperti ini banyak orang bilang kayak makan apa aja, udah makan lagi pandemi kayak gini gitu loh. Cuman kan kita kadang bisa memilih ya, makanan yang baik atau yang enggak. Yang pastinya harus ya itu mengandung makronutrien dan mikronutrien yang kita butuhkan, seperti protein, lemak, karbohidrat. Itu unsur pokok yang kita butuhkan untuk badan kita untuk metabolisme yang lebih baik dan meningkatkan daya tahan tubuh gitu loh. Kalau misalkan mikronutrien kan kemungkinan dari makanan pun sudah ada gitu ya. Cuman kalau misalkan merasa kita kurang nih, makanya kurang beragam, kurang ada misalkan ada lauk, ada sayur, ada buah. Kalau misalkan kita nggak bisa menerapkan seperti itu, mungkin bisa kita berikan asupan lain seperti nutrisi lain seperti suplemen seperti itu. Dan juga olahraga pastinya. Ini istirahat. Istirahat ini sangat dibutuhkan setelah kita olahraga gitu loh. Kenapa? Karena di saat kita aktivitas olahraga, kita butuh istirahat agar metabolisme tubuh kita itu optimal gitu loh. Jadi kita bisa membangun otot-otot kita yang tadinya dipakai untuk olahraga, terus juga sistem kekebalan tubuh kita bisa meningkat dengan istirahat gitu. Itu semua saling berkaitan. Seperti itu sih Mbak. Oke, wow, semua saling berkaitan pastinya ya. Jadi kita harus harus seimbang semuanya, mulai dari istirahat, asupan gizi dan makanan, pola tidur yang teratur, kemudian berolahraga juga harus seimbang. Nah, sekarang aku pengen tahu nih untuk Akina, kira-kira kesulitan orang untuk memulai olahraga itu kan biasanya tuh kurang motivasi, kemudian nggak ada teman yang mendukung. Kira-kira pendapat kamu ada nggak tips and trick untuk memotivasi diri Sobat Kompas semua untuk bisa memulai berolahraga? Oke, thank you Mbak Vi. Ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain, dan menurut aku untuk orang-orang yang gitu agak-agak basi, karena menurut aku pandemi ini sendiri sudah cukup harusnya menjadi motivasi buat kita untuk at least berolahraga secukupnya gitu kan, nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Dan mungkin untuk jadi motivasi adalah kesehatan itu merupakan tanggung jawab kita sendiri gitu. Itu bisa ditanamkan di diri kita. Kesehatan kita itu tanggung jawab diri kita. Oke, mungkin ada dokter dan lain-lain yang bisa membantu, tapi sebenarnya sepenuhnya itu tanggung jawab kita bagaimana kita maintain gitu. Dan dari tadi di awal juga Mbak Wafi bilang, kesehatan atau olahraga itu emang kita nggak bisa sekali terus tiba-tiba cara sehat gitu, nggak gitu kan. Jadi bener-bener dijadikan pola hidup ya. Namanya kayak diet aja, itu diet itu kan pola itu kan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang sehingga jadi habit gitu ya. So ya menurut aku motivasi itu kadang-kadang justru jadi another excuse, gue nggak ada motivasi gitu. Sebenarnya seharusnya kan mungkin karena kita tuh nggak dibiasakan dari kecil beraktivitas fisik ya, jadi kayak olahraga itu sesuatu hal yang jadinya kemewahan gitu buat beberapa orang, padahal semestinya kita berolahraga itu merupakan ya kayak kita lagi makan aja, makan siang gitu kan, habis itu makan malam gitu, misalkan sehari makan 3 kali ya, sehari olahraga sekali, itu seharusnya sudah menjadi bagian dari kita gitu, kita menggerakkan tubuh kita melatih juga mungkin nafas kita.
melatih pola pikir kita juga. Dan itu sih mungkin motivasi menurut aku, ini udah pandemi bro, masa nggak termotivasi juga gitu. Dan udah banyak sekali angka kematian gitu. Jadi motivasi itu udah di depan mata kita sebenarnya. Oke, itu jadi bukan suatu hal yang harus dipertanyakan lagi ya, itu harusnya udah ada di depan mata. Jadi ya mau nggak mau ya kalau kita mau sehat, selain kita jaga prokes ya kita harus berolahraga gitu. Oke, ini Betul. saklek pasti dan sangat valid sekali. Nah mungkin aku pengen tahu dong perubahan pola berolahraga Akina nih sebelum dan sesudah pandemi itu seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin lebih banyak pastinya outdoor gitu ya, dan juga bareng. Jadi kalau aku ini kan instruktur juga, jadi biasanya aku nge-guide rame-rame gitu. Sekarang tentunya aku lebih banyak ngelakuin sendiri di rumah dan mungkin lebih banyak body weight. Ya kalaupun outdoor ya paling misalkan di komplek gitu, yang mau bebas lah gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau misalkan untuk jenisnya sendiri, karena aku selama ini body weight, jadi aman aja, masih bisa lakukan misalkan martial art-nya, bisa ngelakuin tendangan, atau strength-nya bisa push up, bisa squat, bisa pull up. Jadi karena sudah banyak data atau pola yang terbentuk di tubuh aku, jadinya alhamdulillah lebih mudah buat aku berolahraga di rumah. Oke, nah sekarang kita sebelum masuk ke konklusi, nanti aku akan minta kira-kira closing statement dari kedua narasumber. Aku pengen tanya dulu nih sama dokter. Dokter, bagi dong tips and triknya nih, saran-saran untuk Sobat Kompas, kira-kira berolahraga yang sehat dan aman pada saat pandemi ini seperti apa sih? Mungkin boleh dijabarkan secara lebih detail dan bisa applicable gitu, maksudnya bisa diterapkan dengan mudah. Ya, olahraga yang bagus pada saat pandemi seperti ini ya. Tipsnya nih, kalau tipsnya dari saya, pastinya menjaga protokol kesehatan. Kalaupun misalkan olahraga yang biasa kita lakukan itu lebih baik olahraga di rumah gitu loh. Kita bisa memanfaatkan alat-alat sekitar yang bisa kita gunakan untuk aktivitas olahraga gitu. Ataupun kalau misalkan kita ingin misalkan kita bosen nih olahraga di rumah gitu, kita mau keluar sebenarnya nggak apa-apa keluar. Cuman kita juga harus memperhatikan tadi protokol kesehatan, kebersihan sekitar, jaga jarak seperti itu. Jadi pakai masker pastinya. Kalau misalkan mau olahraga jogging, pakai masker nggak apa-apa gitu, pakai masker aja gitu loh. Cuman kalau misalkan ingin dilepas maskernya, pastikan tempatnya harus sepi, harus aman dari orang sekitar gitu, harus menjaga jarak juga. Terus juga kalau misalkan kan ada juga ya, maksudnya sekarang mungkin beberapa sudah ada yang olahraga klub yang sudah mulai aktif kembali seperti itu. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan kebersihannya, terus diperhatikan juga jaraknya yang penting gitu loh. Usahakan sih 2 meter atau lebih itu lebih baik gitu. Terus juga harus pakai masker gitu. Kalau misalkan pada saat olahraga kita merasakan sesak ataupun merasakan napas kita kok nggak enak gitu ya. Nah, itu bisa dilepas maskernya, tapi tadi harus mencari tempat yang aman sekali lagi. Jadi istilahnya kita tetap bisa beraktivitas nih maupun di dalam rumah, tapi yang tetap dianjurkan adalah tetap beraktivitas olahraga di rumah gitu loh, di tempat sendiri atau di kantor. Kalau misalkan di tempat terbuka, tadi balik lagi, perhatikan protokol kesehatan, intinya itu. Dan pastikan kita semua juga harus vaksin ya teman-teman. Jadi vaksin ini ya setidaknya dia meminimalisir kalau misalkan amit-amit kita terkena infeksi COVID gitu loh. Dia bisa meminimalisir infeksi dengan derajat besar, derajat berat gitu. Jadi ya sudah sedikit terproteksi lah untuk keadaan sampai diintubasi sampai masuk ke ICU gitu ya. Amit-amit itu. Tapi balik lagi kita harus tetap bijaksana dalam memilih olahraga apa yang kita mau lakukan dan tempatnya juga gitu, karena kan kita nggak tinggal sendiri ya, kita tinggal sama orang rumah mungkin ataupun kita bertemu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Oke, thank you Dokter Egi. Dan sekarang aku minta closing statement dong dari kedua narasumber, tapi mungkin dari Akina dulu, nanti dilanjutin closing statement dari Dokter Egi. Silahkan. Oke, teman-teman semua, jangan lupa yang tadi aku bilang, kesehatan merupakan tanggung jawab kita pribadi. Kita harus lebih mengenal tubuh kita sendiri supaya kalau ada apa-apa kita bisa lebih tanggap. Dan juga
jangan mentang-mentang rajin olahraga, terus kendor prokesnya karena aku udah ngalamin sendiri bahwa rajin berolahraga pun tidak menjamin bahwa kita tidak bisa terpapar virus COVID. Tapi tentunya lebih banyak manfaatnya ya, bisa lebih mudah recovery dan juga jangan lupa vaksin. Vaksin supaya antibodinya juga lebih terbentuk lagi dan juga kita ngerasa aman, keluarga ngerasa nyaman. Semangat terus olahraga, ingat pandemi itself is a motivation. Oke, thank you Akina. Sekarang boleh dong closing statement-nya dari Dr. Egy. Ya, closing statement dari saya, jadi pandemi ini bukan masalah kita doang, bukan masalah pribadi. Maksudnya kita harus tetap menjaga prokes, kita harus tetap membuat diri kita dan lingkungan kita sekitar sehat gitu, dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan olahraga yang teratur. Tapi jangan lupa juga selain olahraga kita harus makan makanan yang baik, bergizi, dan memiliki nutrisi yang cukup untuk kita. Dan jangan lupa juga istirahat gitu. Dan jangan lupa juga tadi vaksin, karena bagaimanapun vaksin itu mencegah kita untuk menghindari COVID. Bukan kita terhindar dari COVID, tapi kalaupun kita kena COVID itu tidak akan menjadi derajat lebih berat lagi gitu loh. Dan juga kalau misalkan sudah terjadi derajat lebih berat, kita susah untuk recovery-nya gitu loh. Banyak organ yang rusak karena COVID ini. Jadi tetap sayangi diri sendiri dan sayangi lingkungan sekitar kita gitu. Ini masalah kita semua, masalah seluruh dunia gitu. Kita harus berantas dan kita harus menyelesaikan pandemi ini secara bijaksana gitu. Oke, wow, luar biasa sekali. Kita boleh minta virtual applause untuk kedua narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Egy, terima kasih Akina, semangat terus untuk berolahraga. Jadi aku mungkin sedikit menyimpulkan kalau misalnya dari diskusi kita tentang berolahraga di tengah pandemi ini diibaratkan pandemi ini adalah musuh kita bersama dan kita tuh harus membentengi diri kita itu dengan banyak sekali hal yang perlu dilakukan. Mulai dari prokes, kemudian dilapisi lagi dengan vaksin, dilapisi lagi dengan berolahraga. Jadi diharapkan dengan 3 proteksi ini dapat dapat melindungi kita dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Oke, baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber, Akina dan Dr. Egy. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Semangat terus untuk memotivasi Sobat Kompas semua untuk bisa terus berolahraga dan sehat pastinya ya. Thank you, Mbak Ovi. Thank you, dokter. Oke, thank you. Thank you semuanya. Bye. Baik. Nah, itu dia tadi perbincangan menarik dengan 2 narasumber yang luar biasa. Pandangan dari Akina, tentunya juga dilengkapi dari pandangan dari Dr. Egy yang sangat luar biasa dan sangat ketat sekali kalau berbicara tentang prokes dan vaksin ya. Namanya juga dokter, udah pasti dong. Dan sebelum mengakhiri diskusi kita pada hari ini tentunya saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 yaitu kita harus selalu ingat pesan Ibu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dan tentunya kita juga harus terus mengkampanyekan dan menekankan perilaku 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah Sobat Kompas dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan acara pada hari ini. Dan untuk berbagai informasi seputar COVID-19 dapat diikuti di Harian Kompas dan website kompas.id. Setiap hari Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, serta infografis fakta dan data menarik tentang COVID-19. Sampai jumpa di program selanjutnya, Tanggapan Pandemi. Saya Ovi Natalia, pamit.